Baik, kita urai drama kereta cepat ini. Awalnya Jepang telah melakukan kajian. Pihak Jepang telah habiskan dana sekitar 3,5 juta dolar. Di tahun 2014, Jepang memberikan proposal 6,2 miliar dolar dengan pinjaman 70%. Selama 40 tahun, bunganya 0,1% per tahunnya. Tahu-tahu di tahun 2015 mendadak Tiongkok dengan pejabat yang pintar meyakinkan pejabat tertinggi mengajukan proposal 5 miliar dolar. Dikasih utangan 75%-nya. Periode utang 50 tahun, bunga 2% per tahun. Plus bonus transfer teknologi. Pilih mana? Jepang atau Tiongkok? Entah bagaimana, mungkin terpesona dengan angka 50 tahun dan 5 bilion dolar, pemerintah akhirnya memutuskan ambil Tiongkok. Pastinya keputusan ini sepihak karena nggak waspada dengan bunga 2% dibandingkan dengan bunga 0,1%. Namanya juga beda 6,2 bilion dolar ke 5 bilion dolar atau sekitar beda 1,2 bilion dolar atau beda 18 triliun rupiah. Terlihat hemat. Ternyata nggak sadar bahwa 50 tahun dikalikan 1,9% itu hampir 100% alias 2 kali lipat alias jadi 10 bilion dolar. Anjrit nggak tuh? Tapi mungkin ada unsur lain. Mana kita tahu ya. 5-6 tahun kemudian apa yang terjadi? Biaya pembangunan membengkak. Jadi 7,5 bilion dolar lebih. Proses pembangunan mundur berkali-kali. Bahkan jarak disunat. Kereta api tidak sampai Bandung, hanya sekitar Padalarang. Bukan sampai balik kota Bandung. Juga masuk Jakarta hanya sekitar Halim. Bukan di kota tua Batavia, Jakarta Pusat. Atau sambung ke MRT lah di Dukuh, Jalan Sudirman. Sudah minta naik anggaran, bunga jadi 3%. Kemarin Opung gagal turunkan di bawah 2,1%. Apa nggak sial tuh? Lalu minta APBN jaminannya. Asu, dah. Pejabat negara yang selalu menjadi kepercayaan pemimpin populer, ya dia lagi, ternyata sekarang tugasnya ditambah untuk menyelesaikan proyek kereta cepat Bandung-Jakarta. Triliunan anggarannya untuk membangun dengan harga lebih mahal daripada membangun kereta Beijing-Shanghai yang berbatu, bergunung yang terjal secara harga per kilometernya. Membangunnya di saat negara lagi miskin lagi, tak beruang, ditambah ekonomi rakyat bawah Senin Kemis. Sementara pejabatnya hanya peduli pada maunya oligarki. Jadinya membangun jaringan kereta cepat itu harus, sekali lagi harus, dan pastinya pakai hutang. Lalu dengan hutang yang kelewat besar tersebut, apa balik nilai ekonomis dengan banyaknya komuter orang yang pakai transportasi kereta cepat tadi? Pertanyaan berikutnya, apa sih urgensinya membangun proyek mercusuar seperti begitu? Proyek itu kalau kita bandingkan dengan uang yang sama buat beli kapal nelayan misalnya. Nelayannya kaya, rakyat dapat makan sehat ikan, perompak hasil kekayaan laut Indonesia, kapal-kapal asing terusir, Indonesia nelayannya pasti lebih makmur. Kalau uang yang sama dibikin proyek oleochemical, turunannya kelapa sawit, ada lebih 50 produk dasar agar Indonesia tidak import, dan ini membantu devisa negara. Kalau uang yang sama untuk membangun smelter nikel milik sendiri, tidak ada asingnya, smelter koper, smelter bauksit, smelter ferro, maka industri mineral Indonesia menguasai dunia dan menjadi pahlawan devisa. Hal ini semua yang dinamakan best value of money. Dengan uang yang sama, apa impact yang didapat dan keuntungan mana yang terbesar didapat? Multiplier effect yang ditimbulkan, dan produk tadi harus menjadi efek gentar negara. Kayaknya nggak ada pejabat negara yang menghitung cost accounting berdasarkan best value of money. Lah pejabatnya begitu duduk lupa fungsinya. Yang ingat gimana nanti kalau pensiun anak cucuku harus makmur. Jadi proyek apa saja yang penting cepat dan tidak pakai produk dalam negeri. Kalau produk dalam negeri, PPATK bisa cek arus uangnya. Kalau dari luar negeri nggak bisa. Jadi ya mainnya di luar supaya cuannya nggak kelihatan. Berapa yang buat proyek, berapa yang ditilep. Oke deh, begini kita coba ajarin cara bisnis, dagang, dan bernegara dalam satu penjelasan sekaligus. Nomor 1, spek material harus 100% produk lokal karena hal yang statis sekali lagi harus produk lokal. Mending Krakatau Steel yang buat relnya karena sisanya seperti bantalan dan jaringan-jaringannya yang statis dan elektrik lokal bisa. Tentunya dengan bimbingan yang memiliki lokomotif penarik gerbongnya. Lalu gerbongnya buatan Madiun PT Inka. Jadi hanya lokomotif dan teknologi high speed train yang dibutuhkan dari pihak asing yang
ternyata tidak lebih 20% nilai proyek. Ingat, filosofinya kereta cepat atau alat transportasi massal adalah memudahkan perpindahan manusia dari tempat tinggalnya ke wilayah produktif lainnya. Dalam jarak Jakarta-Bandung, ada 3 pemberhentian baru. Jangan yang punya oligarki seperti Grup Lipo, Mekarta, Sinarmas pemberhentiannya. Harus lahan baru milik BUMN yang akan dibangun 1 juta tempat tinggal murah, cicilan tanpa bunga yang dibangun low-rise apartemen, high-rise apartemen, dan land house yang lengkap dengan sekolah, pasar, rumah sakit di setiap wilayah. Murahnya lahan, bangunan murah karena tanpa bunga akan memindahkan 1 juta manusia ke wilayah tempat tinggal baru yang bukan milik oligarki Dracula penyedot hak rakyat dan oligarki perubah peraturan pemerintah sesuai dengan maunya dan keuntungan mereka yang akan meningkatkan keuntungan mereka untuk menjadi sponsor politikus. Profit margin penjualan properti tadi akan menjadi pengurang nilai investasi dan penurun harga ongkos biaya kereta api tadi. Itu baru namanya game changing. Wis, ngono wae sarannya. Semoga didengar oleh orang yang peduli di atas sana kalau masih punya tempat di pikirannya untuk memikirkan rakyat dengan ilmu lain. Kita harus mendukung IKN. Harus. Namun dengan syarat yang harus dipenuhi. Bagaimana membangun IKN tidak pakai China money atau uang Tiongkok, tidak pakai uang pinjaman atau hutang, juga tidak menjaminkan APBN agar tidak mengganggu para wajib pajak dan membangunnya berbahan serta SDM 100% lokal. Kalau kereta cepat Jakarta-Bandung, nah ini agak sedikit mikir juga. Kenapa Jakarta-Bandung ya? Nggak langsung Jakarta-Surabaya misalnya yang lebih banyak penggunanya, atau Jakarta-Bandung-Surabaya lewat Jogja-Solo sekalian. Yang jadi masalah sesungguhnya bukan Jakarta-Bandung, namun drama proyek ini sangat menyedihkan. Kita sudah pernah membandingkan nilai proyek Jakarta-Bandung ini dengan proyek kereta api yang sama, kereta cepat Beijing-Shanghai, yang lebih curam areanya, yang lebih ekstrim alamnya. Per kilometernya lebih murah Beijing-Shanghai pembangunannya. Baik, kita urai drama kereta cepat ini. Awalnya Jepang telah melakukan kajian. Pihak Jepang telah habiskan dana sekitar 3,5 juta dolar. Di tahun 2014, Jepang memberikan proposal 6,2 miliar dolar dengan pinjaman 70%. Selama 40 tahun, bunganya 0,1% per tahunnya. Tahu-tahu di tahun 2015 mendadak Tiongkok dengan pejabat yang pintar meyakinkan pejabat tertinggi mengajukan proposal 5 miliar dolar. Dikasih utangan 75%-nya. Periode utang 50 tahun, bunga 2% per tahun. Plus bonus transfer teknologi. Pilih mana? Jepang atau Tiongkok? Entah bagaimana, mungkin terpesona dengan angka 50 tahun dan 5 billion dolar, pemerintah akhirnya memutuskan ambil Tiongkok. Pastinya keputusan ini sepihak karena nggak waspada dengan bunga 2% dibandingkan dengan bunga 0,1%. Namanya juga beda 6,2 billion dolar ke 5 billion dolar atau sekitar beda 1,2 billion dolar atau beda 18 triliun rupiah. Terlihat hemat. Ternyata nggak sadar bahwa 50 tahun dikalikan 1,9% itu hampir 100% alias 2 kali lipat alias jadi 10 billion dolar. Anjrit nggak tuh? Tapi mungkin ada unsur lain. Mana kita tahu ya. 5-6 tahun kemudian apa yang terjadi? Biaya pembangunan membengkak. Jadi 7,5 billion dolar lebih. Proses pembangunan mundur berkali-kali. Bahkan jarak disunat. Kereta api tidak sampai Bandung, hanya sekitar Padalarang. Bukan sampai balik kota Bandung. Juga masuk Jakarta hanya sekitar Halim. Bukan di kota tua Batavia, Jakarta Pusat. Atau sambung ke MRT lah di Dukuh, Jalan Sudirman. Sudah minta naik anggaran, bunga jadi 3%. Kemarin Opung gagal turunkan di bawah 2,1%. Apa nggak sial tuh? Lalu minta APBN jaminannya. Asu, adalah emosi banget gua. Kepala jadi liar, jadi iseng, dan mulai kepancing jiwa analisis datanya. Maklum darah Shadow masih mengalir dengan deras. Jadi nengok ke sana kemari, cari pembanding. Jadi kita ke Yashi Highway di Tiongkok yang dibangun sepanjang 240 km. Biaya sekitar 4 billion dolar atau sekitar 60 triliun rupiah. Dimana kalau per kilometer biaya konstruksinya menjadi 250 miliar rupiah. Kita bandingkan dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sekitar 142 km biayanya 7,56 billion dolar atau 113 triliun rupiah. Biaya per kilometer pembangunan kereta Jakarta-Bandung adalah 780 miliar. Yang merupakan 3 kali lebih mahal dari biaya Yashi Highway di Tiongkok yang medan dan jalan konstruksinya jauh lebih sulit. Jangan bilang kereta cepat kan rel, bukan jalanan. Kan kemarin kita sudah bandingkan dengan kereta api Beijing-Shanghai yang lebih murah per kilometernya dibanding Jakarta-Bandung. Oke, sekarang kita masih lanjut soal biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang kali ini kita bandingkan dengan kereta cepat di Maroko dari Tangier ke Casablanca yang berjarak 350 km yang biaya konstruksinya hanya 2 billion dolar.
Dari Jakarta-Bandung 143 kilometeran, biayanya 7,56 bilion dolar. Jarak Jakarta-Bandung tidak ada separuh jarak Tangier ke Casablanca di Maroko. Bolehlah beralasan karena beda kontur tanah. Di Maroko mungkin padang pasir. Tapi masa sih biaya Jakarta-Bandung per kilometernya 780 miliar rupiah, sementara dari Tangier ke Casablanca cuman 88 miliar rupiah per kilometernya, menjadikan perbandingan biaya per kilometer Jakarta-Bandung hampir 10 kali lipat biaya pembangunan kereta cepat Tangier ke Casablanca di Maroko. Sahabat, apa komentar kalian?